Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang terkasih. Terima kasih buat semua saudara yang setia mengikuti program Renungan Singkat Firman Tuhan melalui channel Ada Jawaban TV. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mempunyai spiritual yang kuat, hatinya bersih, maka perilakunya juga akan baik. Dia akan berhasil dan disukai Tuhan dan manusia. Sebab Tuhan melihat dan menimbang hati manusia daripada melihat secara fisiknya. Oleh sebab itu, sikap dan perilaku kita itu menentukan kehidupan kita, baik di masa sekarang maupun masa depan. Sebelum melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu dan mencontoh teladan-Mu ya Tuhan, untuk bagaimana kami harus bersikap dan berperilaku seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami setiap hari. Biarlah hidup kami selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, serta Roh Kudus memimpin kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi atau berkata, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan pengingat bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dalam diri manusia. Tuhan mengetahui pikiran dan hati orang dengan sempurna, baik atau buruk. Allah Bapa adalah Allah yang melihat hati. Ia tidak memandang apa yang nampak dari luar atau apa saja yang dimiliki manusia. Manusia itu menghakimi menurut daging, tetapi Allah Bapa memperhatikan hati manusia. Manusia bisa menampakkan apa yang baik di luar, sementara ia memiliki hati yang jahat. Nah, mengapa Tuhan mengangkat Daud sebagai raja dan menolak Saul? Ya, terlihat karena sikap hati keduanya. Daud memiliki sikap yang benar dengan tetap mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sikap Daud inilah yang membuat dia berkenan kepada Tuhan. Sementara Saul memiliki sikap yang angkuh, congkak, dan sombong. Sikap Saul inilah yang membuat tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sikap atau attitude itu bukan hanya sekedar pikiran, tetapi juga menyangkut perasaan atau emosi. Ya, terkadang banyak sekali emosi kita dipengaruhi oleh faktor dari luar. Kalau dipuji kita senang dan bangga, ya. Tapi kalau dicela kita kecewa dan marah. Untuk itu kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, agar sikap kita benar dan selalu berkenan kepada Tuhan. Sikap kita ini akan menentukan keputusan kita, ya. Keputusan kita benar, maka akan bertindak dengan benar juga. Sikap itu harus dibina sedini mungkin, ya. Orang dihargai atau tidak itu tergantung pada sikapnya. Kita bisa respect terhadap seseorang karena sikap atau attitude daripada orang itu, ya. Tetapi sikap kita juga bisa menjadi cemoohan atau cibiran orang lain dan menghancurkan kita. Mari kita melihat firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-9. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membangun kita sikap yang benar kepada para murid-muridnya. Inilah fondasi atau dasar dari pembelajaran Yesus kepada mereka. Nah, khotbah Yesus berbicara tentang sikap, ya. Yesus ingin para muridnya memiliki sikap atau attitude yang benar sebelum melayani. Kita pun harus memiliki sikap yang sama dengan sikap Tuhan Yesus, ya. Sikap yang benar dan baik tentu akan mendatangkan kehormatan dan respek, ya. Sekalipun kita pandai dan cerdas luar biasa, pintar, berbakat besar dan tampan atau cantik, tetapi jika sikap kita buruk, maka orang akan menjauhi kita. Sikap atau attitude itu benar-benar sangat menentukan kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Jatuh bangunnya kehidupan kita sangat ditentukan oleh sikap hidup kita. Saudaraku yang terkasih, keberhasilan terhadap banyak hal itu ditentukan oleh sikap hati kita. Allah Bapa sangat meninggikan Tuhan Yesus karena memiliki sikap yang benar, yaitu taat, setia, rendah hati, dan menghormati Bapa. Demikian pula dengan kita. Bagi Tuhan, sikap hidup kita itu jauh lebih penting daripada semua potensi kita, ya. Attitude itu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kalau kita berpikir benar, maka tindakan kita juga akan benar. Sikap adalah gabungan dari apa yang kita pikirkan, what you think, dan perasaan, what you feel. Maka dari itu, pikiran itu adalah aset kita, kekayaan kita. Jadi apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini akan menghasilkan tindakan. Nah, tindakan yang kita lakukan dengan terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Nah, sukses atau tidak, kaya atau miskin ditentukan oleh mindset kita. Dan mindset itu dibentuk oleh attitude atau sikap, ya. Mindset orang yang diberkati adalah suka memberi dan berbagi, ya. Sementara mindset kemiskinan adalah suka menerima atau pelit untuk berbagi kepada orang lain, ya. Maka dari itu mindset kita harus ditujukan dan ditaklukkan kepada Kristus sehingga memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati manusia itu mencerminkan siapa sebenarnya dia, ya. Di dalam Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu. Hati itu ibarat seperti sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Tetapi bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Betapa pentingnya hati, sehingga firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ternyata hati kita itu tidak dengan sendirinya bersih, Bapak Ibu, ya. Kita harus terus-menerus menjaganya agar tidak tercemar. Apa yang terisi dalam hati itulah yang keluar dalam tindakan kita. Kalau kita menilai manusia atau seseorang, berarti kita itu sedang melihat isi hatinya. Karena itu, untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Ya, tetapi ada beberapa kendala ketika seseorang melakukan evaluasi ketika menilai dirinya sendiri. Kendala terbesar adalah adanya keakuan yang besar atau ego, kesombongan diri, kemunafikan atau keengganan, dan tidak mau untuk berubah. Nah, dalam hal ini diperlukan kerendahan hati untuk mengevaluasi diri. Seringkali kita ini berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu, marilah kita belajar dari hidup Daud, ya, yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan, agar Tuhan terus menyelidiki hatinya. Daud berseru dan berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan itu perlu perjuangan, ya, dan tidaklah mudah. Karena setiap saat kita ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, kita sudah terlalu lama dididik dan dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga hati kita sudah terlanjur dipenuhi dan dicemari oleh banyak sampah atau kotoran dan hal-hal yang tidak baik atau hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau hati sudah dipenuhi dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka yang terlihat dari karakter kita, perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita adalah semua hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, untuk dapat menjaga hati, kita harus bisa memberi waktu khusus untuk duduk diam, mengevaluasi diri dan mengkoreksi sikap hati kita. Bahkan itu harus dilakukan dari detik demi detik, menit ke menit, jam ke jam dalam sehari-hari hidup kita. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 15 ayat 18, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perlu bagi kita, setiap orang percaya, untuk memberikan waktu khusus merenung setiap sikap hatinya. Apa sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Memulai dari mana? Ya, dimulai dari kita, ya, detik pertama saat kita terbangun dari tidur dan sadar. Di situ sebagai orang percaya kita harus menjaga hati kita, saudara, dengan cara duduk diam di kaki Tuhan dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita. Lalu minta kepada Tuhan untuk memampukan kita menjaga setiap ucapan yang keluar dari lidah, bibir, mulut kita di sepanjang hari yang akan kita jalani. Kalau ini yang kita lakukan, maka sebelum mengeluarkan perkataan kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, atau bahkan kepada staf kita di rumah, dan juga kepada orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, kita akan sangat waspada dan bijak di dalam berkata-kata dan bertindak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas sikap hati atau attitude manusia itu ibarat seperti halnya kualitas sebuah produk, ya, yang sangat tergantung dari seberapa serius produk itu dipersiapkan, ya. Tetapi semua akan menyebutkan bahwa produk mereka lah yang terbaik, dan tidak jarang konsumen itu terkecoh dan terperdaya oleh manisnya iklan, ya. Ada produk yang kualitasnya secara langsung bisa dibuktikan, tetapi ada juga yang harus melalui uji coba laboratorium terlebih dahulu. Satu hal yang pasti, baik tidaknya kualitas sebuah produk tergantung pada bagaimana produsen tersebut dapat mengolah produk tersebut untuk ditawarkan kepada konsumen. Demikian juga sikap, attitude, perilaku atau gaya hidup kita pun demikian. Kita bisa bersikap ramah, bisa sombong, bisa baik, bisa jahat, bisa jujur dan berintegritas, bisa tampil apa adanya dan tulus, bisa penuh kepura-puraan. Semuanya berasal dari produk hati kita. Secara sederhana, apa yang ada di dalam hati kita
pasti akan nampak dari ucapan dan perbuatan kita sehari-hari. Untuk itu firman Tuhan berkata dan mengingatkan, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kualitas hati agar tetap bersih dan sehat tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita sendirilah yang bertanggung jawab menjaga hati kita. Bagaimana kualitas hati kita saat ini? Apakah kita masih menjaganya dan belum tercemar dengan segala keinginan dunia? Mari kita bersama-sama memelihara dan menjaga kondisi hati kita dengan membangun hubungan yang intim bersama Tuhan setiap hari. Percayalah saudaraku, saat kualitas hati kita baik, maka sikap dan perilaku sehari-hari pun akan ikut berubah semakin lebih baik. Hidup kita menjadi terang dan garam agar kita semua berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.